Welcome to InfoSport. Please like, subscribe, and comment, guys. Selamat siang, kabar baik nih guys. Skuad Garuda Indonesia akan kedatangan 5 senjata amunisi baru yang bermain di Grade A Eropa. Siapa saja 5 amunisi anyar ini? Masing-masing yaitu Kevin Leaks yang bermain di FC Copenhagen. Lalu ada Ryan Flamington. Selanjutnya adalah Joel Piro. Kemudian Jayden Osterwolde. Dan yang kelima yaitu Pascal Struijk. Untuk lebih jelasnya tonton sampai habis ya guys. Berikut penjelasan tentang prestasi dan nilai transfer dari kelima pemain tersebut yang membuat Indonesia memiliki nilai skuad makin gacor guys. Dan tentunya timnas Garuda akan masuk ke dalam 3 besar top squad di Asia setelah Jepang dan Korea Selatan. Adapun amunisi pertama yaitu Kevin Leaks. Sebelum menjadi tim FC Copenhagen, Kevin bermain di klub Feyenoord, kasta tertinggi di Liga Belanda. Dan dia juga pernah bermain di Liga Serie A Italia di klub Fiorentina dan Empoli. Tentunya Kevin telah banyak memetik pengalaman di berbagai klub Eropa. Ketika Kevin bermain di klub Feyenoord Belanda, dia meraih gelar juara Johan Cruijffschaal pada tahun 2017 dan selanjutnya meraih trofi KNVB Cup 2017-2018. Dan begitu juga ketika dia bermain di klub PTC Belanda, dia meraih trofi KNVB Cup pada musim 2016-2017. Tak hanya sampai di situ guys. Dan ketika dia pindah bermain di klub FC Copenhagen Denmark, dia berhasil meraih trofi juara Liga Denmark 2 kali berturut-turut, yaitu pada musim 2021-2022 dan pada musim 2022-2023, serta meraih Piala Denmark tahun 2022-2023. Sudah guys prestasi yang dimiliki si Kevin ini. Dan sebagai pemain yang telah bermain di berbagai klub Eropa, tentunya Kevin memiliki nilai pasar yang cukup tinggi, yaitu sebesar 69,53 miliar rupiah. Dari data statistik terlihat performa Kevin, di mana dari 20 penampilannya dia berhasil mencetak 6 gol dan 2 assist pada musim 2024-25. Dan untuk karir nasionalnya, dia pernah membela timnas Belanda U19, U20 dan U21 sebanyak 16 kali sebagai debut awalnya. Amunisi kedua yaitu Ryan Flamington. Selama karirnya dari level remaja hingga tingkat profesional, Ryan telah memiliki catatan statistik yang mengesankan, di mana dari 130 pertandingan yang dia lakoni dan dia telah mencetak 27 gol dan 3 assist.
ketika dia bermain di klub PTC kasta tertinggi Liga Belanda. Dia telah mencatatkan 33 penampilannya dengan mengemas 3 gol dan 1 assist. Dan begitu juga ketika dia bermain di FC Utrecht kasta tertinggi Belanda. Dia telah tampil sebanyak 4 kali, di mana dia menjadi starting 11, yaitu pemain andalan selama 3 penampilannya sebagai starter. Sebagai pemain di kasta tertinggi Belanda seperti di klub FC Utrecht, PTC hingga PSV Eindhoven, tentunya Ryan Planio memiliki nilai pasar yang tinggi, yaitu sebesar 108,58 miliar rupiah. Tingginya nilai pasar Ryan ini disebabkan karena dia sebagai pemain andalan di timnas Belanda usia 21. Amunisi yang ketiga yaitu Jules Piroe. Jules Piroe dikenal sebagai pemain striker house girl yang saat ini bermain di klub di Leeds United Inggris. Berkat kepiawaiannya dan kelihayannya di dunia sepak bola, khususnya di klub-klub Eropa terkemuka, maka tak heran jika nilai transfernya tinggi. Sebagai striker house girl di Leeds United Inggris, nilai transfernya hingga sekarang mencapai 234,43 miliar rupiah. Dari catatan prestasi gemilangnya tercatat bahwa pada tahun musim 2024-2025 dia telah tampil sebanyak 12 kali dan mencetak 4 gol dan 2 assist. Bukan hanya sampai di situ, di timnas Belanda perannya sangat penting, di mana dari 26 kali penampilannya dia telah mencetak sebanyak 10 gol. Selain itu dia juga menjadi pemain starter atau andalan di Leeds United dengan partisipasi gol mencapai 32%. Sebagai amunisi keempat yaitu Gaylin Oosterwolde. Prestasi gemilangnya atau sebagai debut perdananya yaitu dimulai di kasta tertinggi Belanda Eredivisie, yaitu di mana dia tercatat telah 26 kali tampil. Kemudian pada tahun 2020 dia dikontrak untuk bermain di klub 20 Liga 1 Belanda. Dan ketika dia pindah bermain ke klub Fenerbahce pada musim 2023-2024, dia menjadi pemain andalan dengan 39 penampilannya di semua ajang. Pada tahun 2021 hingga 2022 dia bermain untuk klub Parma Italia. Selanjutnya pada Januari 2023 dia bermain untuk klub Fenerbahce Liga 1 Belanda. Sebagai pemain berbakat di masa depan yang usianya relatif masih muda, 23 tahun, dia bermain untuk klub Fenerbahce Belanda. Dia sukses meraih gelar Piala Turki 2022-2023. Sebagai pemain yang telah memetik banyak pengalaman di berbagai klub Eropa, maka tak heran jika nilai transfernya tinggi, yaitu mencapai sekitar 160,72 miliar rupiah. Yang kelima atau terakhir yaitu Pascal Struijk. Sebagai informasi, saat ini Pascal bermain di klub
kasta kedua Liga Inggris, yaitu Leeds United sebagai center back atau back tengah. Selama bermain di Leeds United pada musim 2024-2025, dia bermain sebagai starter, dan sebanyak 5 kali di Liga Champions dia bermain penuh dengan membawa hasil 2 kali menang, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah untuk Leeds United. Di 5 pertandingan championship tersebut, dia mencatatkan 3 kali clean sheet dan mencetak 1 gol di laga pembukaan championship musim 2024-25. Dan menurut catatan statistik WhoScored, pemain andalan Belanda U17 tersebut rata-rata melakukan 2,2 intercept, 4,6 sapuan, dan 0,8 tackle di Liga Championship tersebut. Dan dia dikenal sebagai pemain yang memiliki kemampuan passing akurasi yang luar biasa, di mana akurasi passingnya mencapai 92,5% dan rata-rata sukses melepas 1,8 long ball. Sebagai pemain center back atau back tengah di berbagai klub terkemuka Liga Eropa, maka tak heran jika nilai transfernya mencapai 260,72 miliar rupiah atau setara 15.000 pound sterling. Dan di level karir seniornya dia telah mencatatkan 123 penampilan dengan mencetak 9 gol dari 5 amunisi timnas Garuda tersebut. Secara keseluruhan, bila ditotal, timnas IDN memiliki tambahan nilai skuad senilai 1,043 triliun rupiah. Perlu kita ketahui bahwa nilai skuad timnas Indonesia saat ini mencapai 445,40 miliar rupiah. Jadi bila ditambah dengan 5 amunisi ini, maka total secara keseluruhan 1,49 triliun rupiah, yang berarti bahwa suatu saat nilai kedalaman skuad Indonesia akan berada di posisi ketiga besar setelah Jepang dan Korea Selatan.